Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya. Oke, kali ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan UM Undip. Ini bagian yang kedua. Kita langsung saja ya. Kita mulai dari nomor 64. Dari sini ada soal buah batang tipis, panjangnya 2 meter, masanya 1 kg, dipegang diam dalam kondisi tegak di atas lantai licin. Kemudian posisi pusat masanya pada bidang X-nya adalah 0,1. Ketika dilepas, batang mulai tergelincir secara keseluruhan, batang menyentuh lantai. Posisi pusat massa berada di mana? Nah, caranya kita gambar dulu bidang XY-nya, teman-teman. Kita gambarkan, misalnya gini. Oke. Terus pusat massa awal batang berada pada titik 0,1. Nah, berarti kita gambarkan, misalnya di sini ya. Satunya di sini. Ini 1 meter. Berarti ini batangnya, kalau pusat massa di sini, ini berada tegak gini awalnya, tegak kayak gini. Kemudian dia tergelincir. Jadi ada dua kemungkinan, dia bisa tergelincir ke kanan atau ke kiri. Nah, kalau kita misalkan dia tergelincir ke kanan, jadi nanti gambar jadi kayak gini. Nah, nanti pusat massanya adalah tetap di sini. Nah, di sini koordinatnya adalah berapa ini? Ini 1,0. Nah, sini nggak ada pilihannya, berarti dia tergelincir ke kiri. Jadi kita kalau tergelincir ke kiri, nanti pusat massa di sini. Nah, berarti koordinatnya di sini adalah minus 1,0. Ya, jawabannya yang B. Oke. Selanjutnya, ada sebuah pendulum panjangnya 2,5. Mula-mula tergantung diam, kemudian diberi kelajuan awal V0. Pada saat kelajuan V sama dengan 0, posisi pendulum dalam keadaan mendatar. Lihat di gambar, nilai V0 sama dengan berapa. Nah, caranya, ini kita kasih dulu, di sini kita kasih dulu, ini posisi benda yang pertama ya, terus yang ini kedua. Nah, cara ngejakannya adalah kita pakai EM, teman-teman. Jadi, ini EM1, nanti harus sama dengan EM2. Ingat, EM itu kan EP tambah EK, ini kan nanti EP tambah EK, terus ini juga sama, EP tambah EK. Ini dijabarkan rumusnya, ini MGH, ini berarti setengah MV kuadrat, ini V1 berarti, yang ini MGH, terus kita tambahkan, ini setengah MV kuadrat juga. Nah, M-nya kita coret semuanya, terus kita masukkan 10, G-nya, H-nya, berarti kan di posisi pertama, ini, di posisi pertama kan, startnya kan dari awal ini, berarti ketinggiannya ini 0. Jadi 0, tambahkan, setengah, V1-nya adalah ini V0, berarti ini V0 kuadrat yang dicari. Yang kedua ini 10, nah ketinggian H2-nya adalah setara dengan ini panjang talinya, 2,5. Jadi ini 2,5, kita tambahkan setengah, V2-nya di sini 0, jadi 0 pangkat 2. Ini nggak usah ditulis ya, 0 hasilnya, ini berarti tinggal setengah V0 kuadrat, ini tinggal 25, ini 0 ya, berarti nanti V0 kuadrat sama dengan 50, berarti V0-nya adalah akar dari 50, yaitu adalah 5 akar 2 meter per second. Yang D. Atau kita bisa juga menggunakan cara cepatnya gini ya, teman-teman. Kita juga bisa menggunakan cara cepat yang nyari V0-nya di sini. Kita pakai rumus ini, V0 sama dengan akar 2GH. Ya, akar 2GH ya, tinggal kita masukkan, kita buktikan. Akar 2, 10, ketinggiannya adalah 2,5. Berarti ini setara dengan akar dari 50. Berarti ini 5 akar 2 meter per second. Nah, itu ya. Selanjutnya, nomor 66. Sebuah gelombang bunyi mempunyai amplitudo 2. Misalnya ini A1-nya. Yang pertama. 2. Kemudian jaraknya, ini R1-nya, ini adalah 100 meter. Amplitudonya diubah jadi 4, A2-nya jadi 4. Kemudian jaraknya diubah jadi 1 km.
Atau ini kalau jadikan meter adalah 1000 meter. Selanjutnya teman-teman, yang ditanyakan adalah maka perbandingan intensitas mula-mula, berarti I1 kita bandingkan dengan I2 ya, intensitas mula-mula. Nanti I1 kita bandingkan dengan I2, berapa hasilnya. Nah, jadi kita harus tahu dulu perbandingan dari I sama A sama R, hubungannya. Jadi hubungannya gini, intensitas itu dirumuskan sebagai daya dibagi 4 pi R kuadrat. Ya. Nah, daya ini bisa juga dirumuskan sebagai energi dibagi waktu. Berarti dikali kayak gini, terus dikali 4 pi R kuadrat. Nah, energi itu rumusnya adalah setengah KA kuadrat dibagi T4 pi R kuadrat. Nah, ketemu hubungannya kayak gini. Jadi hubungannya gini, nanti I1 kita banding I2 sama dengan I sama amplitudo. Di sini berbanding lurus, berarti ini A1 per A2, tapi ini dipangkatin 2 dikali I sama R banding terbalik, berarti ini R2, ini R1, ini dipangkatin 2 juga R-nya. Nah, ketemu ini rumus perbandingannya. Nah, baru kita masukkan sama dengan A1-nya adalah 2, A2-nya 4, ini dikuadratkan, dikali R2-nya 1000, R1-nya 100, ini juga dikuadratkan. Ini kan disederhanakan dulu, ini 2, kita kuadratkan jadi 1/4 dikali ini coret, ini kan berarti 10 tahu, berarti kita kuadratkan adalah 100, kita coret sama ini jadi 25/1. Ini jawabannya teman-teman. Untuk soal ini emang tidak ada jawabannya, berarti kita kasih opsi sendiri ya. Jadi jawabannya adalah 25/1 yang F. Oke, itu untuk nomor 66. Selanjutnya nomor 67. Ada 2 kereta datang dari arah yang berlawanan dan saling membunyikan sirine dengan kelajuan dan frekuensinya masing-masing sekian. Jadi misalnya ini ada 2 kereta. Kereta yang pertama ini dia membunyikan frekuensi, berarti frekuensi sumber ya, berarti ini 660 Hz. Kemudian kecepatan keretanya V sumbernya adalah 36 km per jam. Nah, ini kita ubah dulu ke meter per second. Nah, cara ubahnya adalah ini tinggal 36 kali 1000 km ke meter kan turun 3 di per jam ke second ini kan 3600 kita coret nanti ketemunya 10 meter per second. Kemudian kereta yang kedua, misalnya kereta yang kedua yang ini dia membunyikan frekuensi sumbernya adalah 670, kecepatannya adalah 18 km per jam. Nah, berarti kita ubah ya, ini kan separuhnya dari 36, maka separuh dari 10, berarti ini 5 meter per second. Kemudian ada kecepatan bunyi di udara, ini adalah V-nya ya, V biasa. Seorang yang diam di peron, maka ini ada orang diam. Kalau diam, maka orang ini sebagai pendengar, berarti V pendengarnya sama dengan 0, karena diam. Akan mendengar pelayangan bunyi. Nah, pelayangan bunyi adalah delta F, ya, karena ini yang ditanyakan adalah pendengar, berarti delta FP. Jadi berapa? Nah, caranya gini, kita hitung dulu frekuensi pendengar dari kereta yang pertama. Kereta yang pertama dulu ya. Jadi caranya kita pakai efek Doppler, teman-teman. Kalian kan sudah belajar efek Doppler, rumusnya gini, Fp sama dengan V plus minus Vp per ini V plus minus Vs kali Fs. Nah, kita coba untuk kereta yang pertama. Caranya gini, Fp. Ini ya, V ya. V-nya kita masukkan ini 340. Karena ini pendengarnya diam, berarti nggak usah tulis. Per 340. Nah, karena sumber mendekati pendengar, maka ini min 10 dikali frekuensi sumbernya adalah 660. Ini kan dicerkan sama ini 2. 2 ini kan jadinya 680 Hz. Oke, ini untuk kereta yang pertama.
Dengan yang cara yang sama untuk kereta yang kedua, bisa kita cari frekuensi pendengarnya. Berarti 340 per 340. Keretanya sudah mendekati pendengar. Jadi min 5 dikali ini 670. Ini sama ini kan juga 2, maka ini adalah 680 Hz. Nah, berarti kalau sudah ketemu masing-masing, kita nyari delta Fp-nya. Tinggal kita kurangi, jadi 680 kita kurangi 680 sama dengan 0. Jadi pelayangan bunyinya adalah 0 ya, 0 Hz. 0 Hz. Ini jawaban akhirnya. Yang A. Oke, selanjutnya. 68. Ada sebuah gas pada suhu tetap mengalami ekspansi dari volume. Oke, ini V1-nya. V1-nya 10. Kemudian ini V2-nya 20 cm3. Terus ada tekanan awal ya, P1-nya setengah atmosfer ATM. Maka tekanan akhirnya di berapa? P2-nya. Nah, ini pada suhu tetap ya, ada keterangan suhu tetap. Nah, kita pakai persamaan gini. PV per T, berarti P1, V1 per T1 sama dengan P2, V2 per T2. Karena suhunya tetap, T-nya bisa dicoret. Nah, tinggal kita masukkan angkanya. Berarti P1-nya adalah setengah, P1-nya 10, P2 yang dicari, P2 adalah 20. Ini dicoretkan ini 5, berarti 20 yang pindah sini, jadi P2-nya adalah 5 per 20 atau 1/4 ATM. Nah, jawabannya adalah yang A. Oke, untuk kali ini cukup sekian. Kita lanjutkan nanti untuk part yang selanjutnya ya. Terima kasih teman-teman, tetap semangat belajar.